Pada sesi yang lalu kita telah membahas tentang besarnya konsumsi daya listrik dari berbagai perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer tersebut antara lain GPU, CPU, motherboard, hard disk drive, dan SSD. Kali ini kita membahas tentang besarnya konsumsi daya listrik dari RAM. RAM ini kependekan dari Random Access Memory. Contoh perangkatnya secara fisik adalah ini. Nah, dalam pengetahuan ilmiah, dalam kasus ilmiah, RAM ini sering disebut dengan nama main memory, yang kalau diartikan adalah memori utama. Namun masyarakat umum lebih banyak menyebutnya dengan nama RAM. Nah, konsumsi daya listrik dari RAM ini ketika dia sedang aktif bekerja tidak pernah konstan. Dia selalu berubah-ubah seperti beberapa perangkat keras lainnya. Apa saja yang mempengaruhi besarnya konsumsi daya listrik ini ketika dia sedang aktif bekerja? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya konsumsi daya listrik dari RAM tersebut antara lain adalah jenis RAM, kemudian kondisi operasionalnya, frekuensinya, kapasitasnya, besarnya beban kerjanya, mereknya, dan RAM itu di overclock atau tidak. Mari kita bahas satu persatu dari jenis RAM-nya lebih dulu. Di sini saya perkenalkan, saya tuliskan beberapa jenis RAM. Jenis RAM tidak hanya ini. Sebenarnya sebelum ini ada banyak jenisnya. Tapi ini saya pakai yang ini yang masih bisa kita lihat di masyarakat umum masih digunakan begitu. Walaupun yang pertama-pertama ini sudah sedikit yang menggunakan, tapi masih ada. Nah, di sini jenis itu adalah DDR SDRAM, jadi nama lengkapnya itu. Di sini saya tuliskan aja DDR, karena masyarakat umum sering menyebut dengan nama singkat DDR saja. Nama lengkapnya DDR SDRAM. Kemudian DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM, dan seterusnya hingga DDR5 SDRAM. Sebelum saya ditanya ya mengenai mengapa ini kok hanya DDR saja, tidak ada angka 1. Nah, di sini saya jelaskan secara singkat seperti ini. Sebelum muncul RAM yang diberi nama DDR-SDRAM ini, itu ada memori lain. Jadi sebelumnya itu namanya hanya SDRAM begitu saja. Memori ini, RAM ini, SDRAM ini diteliti dan dikembangkan. Dan hasilnya adalah muncul RAM yang memiliki laju kecepatan transmisi datanya 2 kali lipat. Nah, produk baru ini akhirnya diberi nama DDR SDRAM. Jadi sebenarnya DDR SDRAM itu adalah nama sebuah teknologi. DDR ini kependekan dari double data rate. Double artinya ganda, data ya tetap data, rate itu laju kecepatan. Sehingga di sini laju kecepatan data ganda. Nah, ini mengisyaratkan yang seperti tadi, bahwa kecepatan transmisi datanya bisa ditingkatkan 2 kali lipat. Nah, kemudian DDR SDRAM ini dikembangkan lagi, diteliti, dan mendapatkan hasil yang baru yang kecepatannya 2 kali lipat dari DDR SDRAM itu. Nah, karena dia masih menggunakan teknologi DDR, maka disebut produk baru tadi dengan nama DDR2 SDRAM. Kemudian DDR2 SDRAM ini diteliti kembali dan dikembangkan. Hasilnya bisa mendapatkan produk baru yang kecepatannya juga 2 kali lipat lagi. Akhirnya itu diberi nama produk baru tersebut DDR3 SDRAM. Begitu seterusnya hingga muncullah DDR5 SDRAM. Karena di sini ada nama DDR2, 3, 4, 5, sedangkan ini nggak ada nama. Maka masyarakat umum akhirnya memberi nama sendiri, oh kalau begitu yang ini DDR1, seperti itu. Kalau dalam kasus sesungguhnya yang ilmiahnya nggak ada DDR. Jadi itu sebutan dari masyarakat umum. Nah, di sini saya tetap gunakan istilah aslinya saja, yaitu DDR. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat besarnya konsumsi daya listriknya. Terlihat di sini bahwa jenis daripada RAM yang berbeda, konsumsi daya listriknya berbeda. Contoh, yang DDR SDRAM. Ketika dia sedang aktif bekerja, konsumsi daya listriknya adalah 4 hingga 5,5 watt.
ketika dia sedang dalam kondisi istirahat, artinya dia tetap on, namun dia tidak melakukan aktivitas kerja, maka konsumsi daya listriknya adalah 2 hingga 3,5 watt. Sedangkan yang DDR2 ketika dia sedang aktif bekerja, maka konsumsi daya listriknya secara normal adalah 3 hingga 4,5 watt. Sedangkan pada kondisi idle 2 hingga 3,5 watt. Begitu seterusnya. Anda tentu mengerti dengan data yang seperti ini. Nah, ini satuannya watt ya, semuanya ini watt. Nah, kelihatan di sini jenis RAM yang berbeda, konsumsi daya listriknya berbeda. Berikutnya, kita lihat kondisi operasionalnya. Jadi kondisi operasionalnya itu adalah saat dia bekerja. Ketika dia sedang aktif bekerja, konsumsi daya listriknya lebih tinggi dibandingkan ketika dia sedang beristirahat, yaitu dalam kondisi idle ini. Nah, ini yang dimaksud kondisi operasional. Jadi saat dia on itu dia sedang bekerja atau tidak. Seperti itu. Nah, mari kita lihat yang berikutnya lagi adalah frekuensi. Nah, patut diketahui di sini, contohnya untuk DDR itu tidak satu jenis. DDR itu ada DDR yang frekuensinya 200 MHz, sehingga disebut DDR 200. Ada yang frekuensinya 266 MHz, sehingga disebut DDR 266. Nah, seperti itu. Sama aja dengan yang DDR2. Nanti DDR2 ada frekuensinya berbeda-beda. Ada banyak, misalnya DDR2 400. Jadi 400 ini adalah frekuensinya. Satuannya MHz. Ada DDR2 533 MHz yang dikenal dengan nama DDR 533 begitu saja. Nah, semuanya seperti itu. Sekarang saya ambilkan satu contoh DDR4. Jadi ini DDR4. DDR4 yang kapasitasnya 8 GB. Nah, ini ada beberapa jenis berdasarkan frekuensinya. Jadi ada DDR4 yang 2133 MHz. Satuannya ini MHz. Jadi 2133 ini adalah frekuensinya. Sisi lain ada DDR4 yang 266. Nah, ini adalah nilai frekuensi. Terlihat di sini, semakin tinggi frekuensinya, konsumsi daya listriknya juga semakin tinggi. Di sini, yang DDR4 2133, konsumsi daya listriknya adalah kurang lebih 2,7 watt. Sedangkan yang frekuensinya 2666 kurang lebih konsumsi daya listriknya adalah 3 watt. Begitu seterusnya. Terlihat di sini, frekuensi yang berbeda, konsumsi daya listriknya juga akan berbeda. Nah, yang berikutnya, kapasitas. Ini tadi adalah contoh untuk DDR4 yang kapasitasnya, ukurannya 8 GB. Konsumsi daya listriknya pada kisaran antara kurang lebih 2,7 watt hingga 3,4 watt. Ini sudah saya tuliskan. Sedangkan DDR4 yang kapasitasnya, yang ukurannya besarnya itu 16 GB, konsumsi daya listriknya lebih tinggi, yaitu pada kisaran 3 hingga 3,5 watt. Terlihat di sini walaupun perbedaannya tipis, tapi di sini ada perbedaan bahwa kapasitas yang lebih tinggi, konsumsi daya listriknya juga akan lebih tinggi. Nah, sekarang kita lihat dari beban kerja. Semakin tinggi beban kerjanya, konsumsi daya listriknya akan semakin meningkat. Sebagai contohnya ini di sini ini. Jadi misalnya dalam kondisi yang agak ringan, ketika dia sedang bekerja, konsumsi daya listriknya adalah 4 watt. Ketika bebannya agak naik, mungkin bisa jadi 4,5 watt. Begitu seterusnya, secara normal, maka dia besarnya 5,5 watt. Ketika dia sedang kondisi idle, dia kecil. Nah, terlihat di sini, beban kerja itu sangat mempengaruhi besarnya konsumsi daya listrik. Ketika dia beban kerjanya tinggi, konsumsi daya listriknya juga tinggi. Nah, patut dicatat, ini adalah konsumsi daya listrik dalam kondisi beban normal. Ya. Jadi tidak terlampau berat. Tapi pada kondisi ekstrim, ketika beban kerja itu sangat tinggi, itu besarnya konsumsi daya listrik bisa lebih besar dari ini.
sebagai suatu contoh untuk yang DDR5 ini. Ketika dia terkena beban kerja yang agak tinggi, maka konsumsi daya listriknya, puncaknya, maksimumnya bisa mencapai 5 hingga 7 watt. Ini untuk yang DDR5. Nah, patut dicatat juga bahwa nilai ini tidak akan sama persis seperti ini. Semuanya bergantung banyak hal, tadi itu banyak hal yang itu di situ. Merek juga akan mempengaruhi, seperti itu. Jadi ini adalah perkiraan global saja yang saya tuliskan. Baiklah, yang berikutnya adalah merek. Merek yang berbeda, besarnya konsumsi daya listriknya bisa berbeda. Walaupun perbedaannya itu tipis, biasanya semacam itu. Kemudian overclock. Nah, overclock itu adalah upaya untuk meningkatkan frekuensinya. Jadi misalnya kayak ini frekuensinya 2133. Ini bisa diatur, ditingkatkan. Misalnya ditingkatkan dari 2133 lebih, misalnya jadi 2,5 MHz, bisa aja. Tujuan daripada meningkatkan frekuensi ini adalah untuk memperoleh kinerja yang lebih baik, yang lebih cepat, seperti itu. Nah, proses penaikan frekuensi dari kondisi normalnya itu yang dikenal dengan nama overclock. Jadi kalau memori utama ini di overclock, otomatis kebutuhan daya listriknya juga akan meningkat. Tidak akan lagi sebesar ini, pasti lebih besar dari ini. Karena dia dalam kondisi overclock tadi. Nah, ini penjelasan singkat mengenai konsumsi daya listrik dari RAM atau memori utama atau main memory. Semoga bermanfaat bagi Anda.